Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Ketika Agama Dinista, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Selama satu semester pendek saya mendapat kesempatan untuk membaca di perpustakaan sekolah tinggi Leiden dan Amsterdam. Duduk di pojok perpustakaan sepanjang hari selama berapa bulan tentu membosankan. Akan tetapi, jangan khawatir, ada banyak kesempatan membolos. Jam bolos itu saya gunakan untuk jalan-jalan dan cuci mata di pusat pertokoan di depan stasiun Sentral Amsterdam. Pusat pertokoan itu bukan berbentuk gedung mall, melainkan deretan toko kecil sepanjang jalan sempit untuk sepeda dan penjalan kaki. Ada ratusan toko kecil berimpitan, mulai dari toko buku ilmiah sampai toko peralatan seks yang picisan, mulai dari toko berlian yang wow sampai toko souvenir murah meriah. Toko-toko itu selalu dipadati turis, letaknya di Rokin, Damrak, dan Vigelstad. Namun pada hari-hari tertentu, beberapa jalan di sekitarnya juga penuh dengan pedagang kaki lima. Justru di lapak-lapak pedagang kaki lima ini suasananya lebih santai. Para pedagang seenaknya menggantung jajaannya di pagar kanal. Para turis pun seenaknya keluar masuk sambil mengambil kentang goreng dan menyeruput kopi. Salah satu lapak itu menjual lukisan dari cerita-cerita Alkitab. Harap jangan terkejut. Di situ ada lukisan perjamuan terakhir. Namun, Kristus dan 12 murid semuanya telanjang bulat. Ada lukisan seorang perempuan bersimpu menangis di kaki Yesus sambil menyeka kaki Yesus, namun bukan dengan rambutnya, melainkan dengan payudaranya yang telanjang. Ada lukisan kakak beradik Maria dan Marta menengadah mendengarkan cerita Yesus dengan meletakkan dagu mereka di paha Yesus sambil menempelkan payudara mereka di betis Yesus, dan mereka bertiga setengah bugil. Semua lukisan itu terpajang secara terbuka di muka umum tak jauh dari sebuah gedung gereja. Malam harinya di asrama saya menceritakan tentang lukisan itu kepada beberapa teman. Mereka langsung menertawakan saya. Katanya, semua orang juga sudah tahu. Itu tidak seberapa. Yang lebih siting juga banyak. Kamu harus menghadiri Pekan Skeptisi. Acaranya cemooh ilmiah terhadap semua agama. Para panelisnya pakar fisika, genetika, neurologi, arkeologi, dan yang lainnya. Saya terdiam keheranan, lalu bertanya, mengapa gereja tidak melawan? Teman-teman itu menertawakan lagi. Katanya, untuk apa? Kalau menanggapi orang sinting, kita jadi sama sintingnya. Memang pernah ada beberapa pendeta aliran konservatif yang marah-marah ketika ada film adegan asmara Yesus dan menuduh pembuat film itu antikris. Akan tetapi, pendeta yang kreatif itu cuma menunjukkan emosi, bukan argumentasi. Memang dari tahun ke tahun ada saja kartun, lukisan, buku, dan film yang melecehkan Yesus.
Sasaran empuknya adalah hubungan Yesus dengan Maria Magdalena. Ada film yang secara eksplisit memperlihatkan adegan seks Yesus dengan Maria Magdalena. Ada pula yang hanya secara implisit, misalnya buku dengan film The Da Vinci Code menunjukkan bahwa pemeran utama, yaitu detektif cantik Sophie Neveu, adalah keturunan dari hubungan gelap Yesus dengan Maria Magdalena. Selanjutnya, dalam film-film itu pemeran lain mengatakan bahwa Yesus diakui sebagai Tuhan karena dekret Kaisar pada tahun 325. Padahal pada tahun 80-an sejarawan Flavius Josephus, mantan komandan pasukan Romawi di Galilea, menulis secara objektif. Orang-orang ini nekat menolak perintah untuk menyebut Kaisar sebagai Kurios, sebab mereka hanya mengakui Yesus sebagai Kurios. Jadi, Yesus diakui sebagai Kurios atau Tuhan bukan karena dekret Kaisar, melainkan karena penghayatan iman umat, dan bukan baru pada tahun 325, melainkan sudah tercatat dalam 1 Tesalonika terbitan tahun 50. Buku dan film seperti itu menista Kristus. Apa reaksi gereja? Apakah gereja menyerukan agar umat memboikot buku dan film itu dan meminta pemerintah melarang peredarannya? Tidak. Kita tidak bersikap reaktif. Kita tidak memakai otot, tetapi otak. Apakah lukisan, buku, dan film itu mengakibatkan kesucian Allah jadi berkurang? Tentu saja tidak. Masakan kesucian Allah ternista hanya akibat sebuah film? Masakah Allah begitu rapuh dan rentan? Allah tetap suci meskipun 1000 film menodai kesuciannya. Ambil contoh ini. Gara-gara memakai mobil agak miring, seorang profesor bedah otak yang punya reputasi internasional dimaki oleh tukang parkir dengan makian, "Otak miring, goblok." Apakah karena makian itu kepandaian profesor tersebut jadi berkurang? Meskipun ada 1000 tukang parkir memaki begitu, profesor itu tidak berkurang kepandaiannya. Jadi, apa sih faedahnya bersikap kreatif terhadap makian begitu? Yesus pernah diminta untuk bersikap reaktif. Ketika itu, Yesus dan ke-12 murid mencari tempat penginapan. Akan tetapi, mereka ditolak. Penolakan itu merupakan penghinaan. Oleh sebab itu, rombongan itu marah. Berkatalah Yakobus dan Yohanes, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Bagaimana sikap Yesus ketika mendengar hasutan untuk bertindak reaktif itu? Tercatat, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Bahasa aslinya, Stravais de epitemation autois. Artinya, ia buang muka karena tidak mau mendengar lalu menghardik mereka. Mendengar ajakan untuk bersikap reaktif, Yesus langsung buang muka karena tidak mau menggubris ajakan itu. Yesus sama sekali tidak mau mempertimbangkan ajakan itu. Mendengar pun, ia pun tidak mau. Ia tidak mau bersikap reaktif. Akan tetapi, banyak orang cenderung bersikap reaktif. Jika dinista langsung, kita balas dengan nistaan yang lebih keras. Dengan sikap reaktif itu kita merasa diri kuat dan hebat. Benarkah? Tidak. Justru dengan membalas nistaan, kita terjebak ke dalam perangkap. Membalas kegilaan seseorang akan membuat kita jadi sangat
sama gilanya dengan orang itu. Bodoh kita sendiri jika kita bersikap reaktif, sebab sikap reaktif tidak menguntungkan, malah merugikan diri kita sendiri. Sikap reaktif malah kontraproduktif. Apa reaksi Kristus bila saya melapor tentang lukisan di kaki 5 Amsterdam itu? Apakah sama seperti teman-teman di asrama? Kristus menertawakan saya? Tidak. Air mukanya tidak berubah. Ia mengangkat kepala dan menyimak laporan saya dengan saksama. Lalu ia mengeritkan dahinya, menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Lalu tanpa sepatah kata ia kembali menunduk dan dengan tenang ia melanjutkan membaca. Tuh, lihat, Tuhan sendiri enggak marah. Kenapa kita marah-marah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami agar tetap bersabar menghadapi orang-orang yang menindas dan menista iman kekristenan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.